Shalom. Bulan ini tema kita berdoalah di mana engkau berada di kotamu. Kotamu apa? Kota kami masing-masing tentunya ya. Di mana engkau berada, jemaat online maupun jemaat onsite. Melihat ini tanaman-tanaman Indonesia asli ya. Luar biasa, indah sekali. Tidak kalah seperti di luar negeri, tidak kalah Indonesia ya. Maka dari itu kita harus selalu mendoakan kota kita supaya kota kita menjadi bersih, indah, dan menjadi tertib. Kita lihat ini dedaunan yang luar biasa. Nggak tahu nih saya namanya apa ya, tetapi sungguh subur ya. Indonesia itu subur, alamnya makmur, orang-orangnya, tapi harus didoakan selantiasa supaya tetap kondisinya baik. Amin. Jangan lupa bulan ini berdoalah sekali lagi. Berdoalah untuk kota di mana engkau ditetapkan. Amin. See you guys. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, apa kabar? Kami mendoakan semua dalam kondisi yang baik dan luar biasa. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk dapat hadir dalam ibadah raya kami hari Minggu jam 8 pagi. Kamis doa lawatan setiap jam 7 malam di gereja. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk persembahan Bapak dan Ibu, baik perpuluhan, pembangunan, diakonia. Juga Bapak dan Ibu yang rindu untuk menabur dapat memberikannya dalam rekening gereja di bawah ini. Kami juga mengundang Bapak dan Ibu untuk dapat bergabung dalam KPK kami setiap hari Selasa di Komsel terdekat. Hai anak muda, selain ada ibadah umum, anak-anak muda nih cocok banget nih untuk join gabung di ibadah youth kita setiap hari Sabtu jam 5 sore. Lalu kemudian ada Komsel untuk youth setiap hari Jumat pukul 7 malam di gereja ini. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. See you. God bless you. Shalom teman-teman. Jangan lupa ya, kita ada ibadah gereja anak setiap hari Minggu jam berapa, Queen? Jam 10. Dan jangan lupa ada sekolah doa setiap hari Kamis jam 6. Oke, kita tunggu ya. God bless you. See you. Kami mengundang bagi para wanita untuk ikut bergabung bersama kami dalam ibadah kaum wanita workshop yang akan diadakan pada tanggal 5 bulan Juli pada hari Selasa jam 10 pagi di gereja. Kali ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Rahel Sulastri Tiu. Mari kami tunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan bersama-sama, sesaat kita akan memulai malam ibadah worship night, dan kita akan banyak mendengar kesaksian-kesaksian Selamat malam, Shalom. Kami pun juga mau menyapa bagi jemaat online live streaming malam hari ini, dimanapun kita berada. Saat ini, pada saat kita merendahkan hati untuk kita mencari wajah Tuhan malam hari ini, pada saat kita menyembah Tuhan bersama-sama di tempat ini, maka percayalah
ada kekuatan Tuhan yang akan memberikan kita kemenangan, memberikan kita urapan di saat kita lemah. Biarlah pujian penyembahan kita mau naikkan bersama-sama di hadapan Tuhan malam hari ini. Sebab kita percaya saat pujian penyembahan itu naik ke altar Tuhan, maka Tuhan akan mencurahkan kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari sebelum kita memulai acara malam hari ini, mari kita mau tundukkan kepala bersama-sama. Saya juga mengajak bagi jemaat, bagi saudara dimanapun saudara berada saat ini yang melihat, menyaksikan tayangan live streaming ini, bersama-sama kita mau berdoa. Kita mau memanggil, berseru kepada nama Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu Tuhan malam hari ini. Jikalau kami ada, kami boleh berada di dalam hadirat-Mu. Semua adalah anugerah-Mu, semua adalah kasih-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih. Biarlah malam hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu, merendahkan diri kami, mencari wajah-Mu Tuhan. Dan saat kami mencari wajah-Mu Tuhan, kami akan menemukan, bertemu, berjumpa dengan Engkau Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah malam hari ini Tuhan, terjadi kebangkitan Tuhan. Di saat kami meninggikan Engkau Tuhan, setiap kami yang bernapas memuji-Mu Tuhan, baik anak-anak, baik pemuda, remaja, baik kami orang dewasa, di saat kami memuji menyembah-Mu Tuhan, Roh-Mu ada di tengah-tengah kami, berdaulat atas hidup kami, dan kami melihat tahta kemuliaan itu terbuka, dicurahkan kuasa Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Daripadanya lah keselamatanku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya Dia gunung batu dan keselamatanku, ya gunung bentengku. Aku takkan goyah, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya Dia gunung batu dan keselamatanku, ya kota bentengku. Aku takkan goyah,
pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku, yang angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terangnya yang ajaib. Dialah yang terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku. Mari kaum wanita ingatkan pujian ini bersama-sama. Ya, di saat kami mendekat kepadamu Tuhan, itulah kekuatan kami Tuhan. Daripada nyala keselamatanku, Yes. gunung batu dan Keselamatanku yang membuka bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku, yang angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk ke dada terangnya yang ajaib. Dialah yang terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku, Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Ya kota bentengku, aku takkan goyah. pada Allah ada keselamatanku Dan kekuatanku, gunung batu keselamatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku, Dia angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terangnya yang ajaib. Dialah yang terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku, yang angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terangnya yang ajaib. Dialah yang terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku, Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku, Dia angkat diriku
dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terangnya yang ajaib. Dialah yang terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku. Haleluya. Di saat kita lemah, di saat kita tak berdaya, Engkau ada bersama kami Tuhan. Di saat kami membutuhkan Engkau Tuhan, Engkau kota benteng kekuatan perlindungan kami. Kami perlu Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Hanya dekat Allah saja kami merasa tenang. Hanya dekat padamu, kota benteng kami. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Rabasyata kala rabasate, dialah rabase. Kami mau Tuhan mendekat kepadamu Tuhan. Kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Sumber kekuatan, sumber kemenangan. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah kemenangan kami. Malam hari ini terjadi Tuhan mujizat. Di saat kami membutuhkan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, mari kita datang dalam kerendahan hati kita kepada Tuhan. Mari hormati hadirat Tuhan, hormati hadirat Roh Kudus. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia melawat kita. Dia rindu memeluk hidup kita.
Tuhan tahu segala kelemahanmu. Tuhan Maha tahu. Tuhan Maha hadir. Dia omnipresent. Dia mengetahui segala kebutuhanmu. Dia mengetahui segala yang kau perlukan. Namun saat ini janganlah kita meminta-minta. Namun saat ini biarlah kita mau merendahkan diri, kita mencari wajah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalarabalarabalabu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Kami membawa hati kami, pujian kami di hadapan-Mu. Sebab Engkau Tuhan yang baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni semua kesombonganku. Ampuni semua kedaginganku. Dan bawa aku mendekat di hadapan tatamu. Ampuni aku yang tak peduli akan kerinduan di hatimu, Tuhanku. Bawa aku kembali, tarikku lebih dekat lagi. Jangan biarkan aku pergi. Jangan biarkan aku berlari menjauh dari tatap kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadirat-Mu, meteraikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu. Itulah rinduku. Mari saudara angkat pujiannya dari awal. Katakan dengan segenap hatimu. Ampuni semua kesombongan. Ampuni setiap kami Tuhan. Ampuni semua kedagingan. Dan bawa aku mendekat di hadapan tatamu. Ampuni aku yang tak
Jangan biarkan aku berlari menjauh dari kata kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadirat-Mu, meteraikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu. Itulah, marilah bersungguh-sungguh katakan, jangan biarkan setiap kami Tuhan, jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari kata kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadirat-Mu, meteraikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu. Itulah rinduku di hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu. Itulah rinduku. Sekali lagi katakan, di hadirat-Mu Tuhan, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu. Itulah rinduku. Haleluya. Kami tinggal di hadirat-Mu. Haleluya. Kami bawa syukur kami, kami bawa penyembahan kami. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur, syukur. Syukur, syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Mari kita menyembah Tuhan. Ambil beberapa menit untuk kita menyembah Tuhan. Mari yang mempunyai karunia berbahasa lidah, mari kita sembah Dia. Sukakan hati Tuhan, sukakan hati Roh Kudus. Di saat engkau tidak lagi berdaya, di saat engkau tidak lagi bisa berkata-kata dalam bahasa manusia, mari berbahasa lidah. Kita katakan kita kalah raba sikini ala raba sanda takala ramasane kira bala raba sikini ala raba idak karabala raba sanda takala raba sande haleluya ya la raba sande idak kala raba sanda takala raba sande ola raba sanda takala raba sikini ala raba sande Haleluya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Mari kita berdiri saudara. Bawa hidupku, ku terima anugerahnya, anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Yang percaya sesuatu terjadi, angkat tanganmu. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Ya ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, mujizat
katakan pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, mujizat di altarnya. Haleluya, sorak-sorai, elukan-elukan nama Yesus, bersorak-sorai. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, melawat kami, membebaskan kami, dan memberikan kami kekuatan yang baru. Di saat kami lemah, kekuatan itu turun memenuhi kami. Dalam nama Yesus Kristus, mari yang bersorak-sorai memuji Tuhan. Bersama-sama kita katakan haleluya. Haleluya. Shalom semuanya. Masih separuh. Shalom semuanya. Haleluya. Gemuruh sorak-sorai bagi Tuhan. Juga yang di lantai bawah dan yang juga menonton secara live streaming, bersama-sama kita puji Dia. Bersama-sama malam hari ini, biarlah menjadi malam kelepasan. Mujizat terjadi di saat pujian dinaikkan. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu,
sukacita surganya tak penuhiku. Sukacita surganya tak penuhiku. Sukacita surganya tak penuhiku. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap hari. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat semuanya, lompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, haleluya. Masih mau bersorak-sorai? Masih kuat memuji Tuhan? Haleluya. Karena ini malam pujian, saudara. Jadi saudara kuatkan imanmu, kuatkan fisikmu, kuatkan suaramu untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Pararapap, semuanya. Parararap, pararap, parararap, pap, parararap, parararap, pararap, parararararap. Dengan gambus dan kecapi kita nyanyi puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Sekali lagi bersama-sama dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, hei hei, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Mendengar suara Tuhan dari Sion, mendengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Semangat! Parararam, parararam, pararam, parararam, 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 pararam, parararam. Sama-sama katakan, dengan gambus dan kecapi,
Mari kita puji Tuhan, bersoraklah, hei, bernyanyilah, haleluya. Hadapannya, serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Sekali lagi sama-sama. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Soraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kehilangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Parararat, 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 parararat. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Ada banyak kesaksian, list kesaksian, daftar kesaksian yang sudah masuk, sudah dicatat. Ya, kita akan mendengar kesaksian. Ada 1000 orang yang mau bersaksi malam hari ini. Haleluya. Ya, karena kita sudah lama nggak bikin acara malam kesaksian dan pujian. Malam hari ini saya mengundang yang pertama Ibu Elizabeth. Ya, yang akan memberikan kesaksian pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Silakan naik Bu, di atas Bu. Selamat malam, salam semuanya. Terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk memberi kesaksian untuk memuliakan nama Tuhan. Nama saya Elizabeth Fahmi, saya baru menerima Kristus 1 tahun kemarin. Maaf ini agak grogi. Dalam kehidupan saya mengenal Kristus pertama kali, saya dalam proses yang tidak sungguh baik. Jadi saya terlilit hutang online. Nah, di situ namanya hutang online itu kita pinjam 1 juta, dapatnya cuma 600, tapi bayarnya sampai 1.500. Nah, di situ saya pinjam itu 5 aplikasi. Jadi lumayan banyak. Di situ suami saya nggak tahu. Waktu situ saya nggak bisa bayar, akhirnya otomatis suami saya tahu, dan karena keterlambatan itu semua kontak dihubungi semua untuk mencari saya gitu. Padahal semua tidak menjadi nomor darurat ya, biasa yang dipanggil debt collector itu kan. Tapi akhirnya saya tertekan, stres. Lah di situ dalam tertekan itu saya kan sering berdoa malam. Pada waktu keyakinan saya dulu itu saya sering meditasi ya. Nah di situ saya
diperlihatkan wajah teman saya, jemaat di sini, namanya Bu Feby Martin itu. Nah, saya juga nggak tahu maksudnya Tuhan itu seperti apa, kok memperlihatkan wajahnya Bu Feby terus. Akhirnya saya panggil Bu Feby, minta tolong, katanya Bu Feby gini, loh aku mau sok nolong kamu Mam, katanya gitu. Terus gini, wes gini aja Bu, saya doakan aja gitu. Loh kita keyakinannya kan nggak sama gitu. Wes nggak apa-apa wes Bu, doakan aja barangkali saya bisa pulih dan tenang. Akhirnya saya didoakan sama Ibu Feby. Di situ saya nangis kan. Lalu maaf ya saya nangis ya, inget soalnya. Terus habis gitu saya di situ ada ketenangan. Bu Feby di situ berdoakan atas nama Tuhan Yesus ya. Dan saya baru mengenal Tuhan Yesus seperti baru mendengar cara doa seperti itu. Tapi setelah Bu Feby pulang malamnya itu saya meditasi, biasa meditasi malam, tapi doa saya dengan menyebut nama Tuhan Yesus. Di situ saya ada jamahan dan pertemuan dengan Tuhan Yesus secara langsung. Di situ Tuhan Yesus memperlihatkan itu dengan tidak kelihatan wajahnya, cuma terang dingin tapi sejuk. Dan Tuhan tidak berkata apa-apa. Setelah Tuhan Yesus pergi, baru saya di situ menangis dan saya bisa mendengarkan dia merasakan pesan seperti ini. Sudahlah, ayo ikut aku, semua akan dipulihkan. Kemudian saya menghubungi Ibu Feby lagi dan saya mau ikut Kristus. Akhirnya dalam waktu yang tidak lama hutang-hutang saya itu tertutup karena rumah saya yang di Geraha Kota itu terjual dengan waktu yang tidak lama, dan itu pun semua mukjizat. 3 minggu mungkin rumah itu bisa laku dan semua hutang sudah tertutup. Nah, setelah itu saya berjanji saya mau mengikuti Kristus dengan sungguh-sungguh. Dan saya dibaptis oleh Bapak Hendri pada bulan April kemarin. Kemudian saya mengikuti kelas PA, di situ saya bisa tumbuh dan mengerti dan mengenal firman Tuhan serta Tuhan Yesus itu seperti apa gitu. Kebaikan Tuhan Yesus sama saya dan keluarga itu sungguh sangat besar. Bahkan sering ditolong. Saya belum bisa berdoa sama sekali, makanya saya bergabung di mesbah doa siang. Saya rajin, waktu itu saya sering ikut mesbah doa. Akhirnya saya sedikit mengerti cara berdoanya seperti bagaimana gitu ya. Di situ saya akhirnya ya belajar bagaimana menjadi orang percaya itu dengan benar-benar dan sungguh-sungguh. Akhirnya saya ikut pelayanan. Kan waktu di mesbah doa itu Ibu Gembala ngomong, ayo siapa yang mau ikut paduan suara, kita daftar aja siapa yang mau ikut. Di situ tidak ada syarat atau kita bisa menyanyi atau kita bisa bersuara baik gitu ya. Jadi saya ikut aja, soalnya saya penasaran. Saya nggak pernah ikut paduan suara waktu sekolah dulu pernah, tapi kalau lagu-lagu rohani kan saya nggak pernah. Jadi saya nggak pernah apal, belum pernah mengenal sama sekali gitu. Nah saya di sini tuh ingin ikut dan belajar, tapi berhubung mungkin pembimbingnya itu kurang sabar, jadi saya sering dimarah-marahi, sering diingatkan. Tapi setelah pulang kadang-kadang sampai ke rumah itu saya itu sedih sambil menangis sendirian gitu. Kok ngarep nyanyi kok angele gitu kan. Padahal saya itu sungguh-sungguh sudah latihan ngapalkan lagu itu, sudah sampai suara itu kadang-kadang sampai habis.
Lah, saya kalau menyanyi itu mesti bawa handphone, soalnya saya kan belum pernah kenal lagu rohani sama sekali, gitu. Jadi saya di situ sempat tertekan juga. Saya pulang, tapi saya kan tergabung dalam kelas PA. Jadi di kelas PA sini banyak penyemangat. Jadi saya sering konseling sama guru-guru, pembimbing-pembimbing PA di sini, Pak Hendri, Pak Yusak, dan Pak Anton. Di sini saya diberi semangat bahwa Bu Elizabeth ini ketemu sama orang-orang seperti itu, bahwa berarti Bu Elizabeth ini dibentuk sama Tuhan, diberi supaya karakter yang sabar dan bisa ikhlas. Dan saya ingat firman yang dikatakan Pak Hendri itu, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Nah, itulah yang saya ingat. Jadi terus lagi satu lagi, sebagai orang percaya, kalau kita dijahati orang atau dimusuhi orang, kita harus memaafkan dan mengampuni. Lepas pengampunan, kalau kamu disakiti pipi kiri ditampar, pipi kanan kasihkan, gitu. Tapi saya kan lah koloro kabeh saya kan gitu, cek angele kan gitu. Ikhlas itu kan susah ya. Tapi semua itu saya jalani dengan sabar dan kekuatan. Di sini teman-teman paduan suara saya itu baik-baik dan mendukung saya sampai sekarang. Bahkan saya sudah los, dipanggil lagi untuk gabung lagi. Terima kasih. Lah akhirnya saya juga waktu itu saya sudah nggak mau doa, nggak mau ikut mesbah doa, karena latihan paduan suara kan setiap habis mesbah doa gitu. Saya disendirikan. Saya bersedih hati kan, lebih baik saya nggak datang daripada saya sedih nanti pulang nangis lagi. Akhirnya, tapi Bu Tina ini baik sama saya. Saya itu sering diteleponi, ayo Fahmi, doa lagi, ayo cepet sini. Enggak Bu, nanti saya nangis lagi, saya bilang gitu. Tapi akhirnya saya dengan berbesar hati, mungkin Tuhan masih memberi kesempatan lagi untuk saya bisa melayani lagi, karena keinginan saya seperti itu. Jadi saya ikut gabung lagi. Nah, di sini dengan ya seperti pengorbanan saya yang saya lakukan, saya dengan sungguh-sungguh, Tuhan ini juga memberi kebaikan lagi pada saya dan keluarga saya. Di dalam pergumulan saya yang mau keluar dari paduan suara itu, saya di rumah juga ada pergumulan. Kontrakan saya itu baru mau habis Desember besok gitu. Terus akhirnya saya sama suami berkomunikasi, diskusi bagaimana supaya kita ini nggak ngontrak lagi, kan rumah sudah terjual. Tapi kami masih punya tanah kapling itu 2 kapling ukuran 14x9. Tapi di situ kami bingung karena nggak bisa bangun, karena nggak punya uang. Yang ada itu kan dapat THR sama bonus proyek. Suami saya kan kontraktor ya. Bonus proyek itu kita terkumpul 40 juta gitu. Tapi dengan 40 juta masa bisa kita membangun rumah kan gitu. Akhirnya diskusi lagi supaya kita nggak ngontrak lagi, dengan uang segitu kita cari rumah yang kecil-kecil aja biar kita nggak ngontrak. Di situ kita nemu di Anggaswangi ya, di Anggaswangi dengan DP 25 juta dan tanda jati 1 juta. Tapi dengan ukuran 7,9, kecil sekali. Akhirnya saya sama suami juga gini, ya wes ya apa mana ya, wong memang Tuhan mungkin kita disuruh hidup seperti itu dulu, sederhana dulu, wes nggak apa-apa kita jalani. Tapi nek oma cilik ngono lah ya kita tubruk-tubrukan lah, kita mau tidur di mana begitu. Kamarnya cuma 2, anak saya 3 sudah besar-besar, lah saya gedenya segini. terus nggak apa-apa wes dijalani aja gitu. Nanti nggak tahu Tuhan seperti apa gitu kan. Lah saya waktu itu kan mau Paskah ya itu ya, saya ikut puasa Paskah sama doa itu kan, saya ikut di situ. Ternyata di situ ada jawaban Tuhan. Secara tidak sengaja kan kita sudah masuk tanda jadi 1 juta sama uang DP 5 juta, jadi 6 juta. Jadi kita sudah yakin kalau itu sudah kita beli nanti.
Jadi tinggal tunggu proses KPR. Terus habis gitu suami saya kan ditelepon sama Direktur Sampurna, PT Sampurna. Itu kan suami saya maintenance-nya pemeliharaan gedung, rumah tinggal, terus gudang keluarga Sampurna. Jadi waktu itu suami saya ditelepon, ada renovasi di rumahnya, di rumah Direktur Pak Fernando itu. Kemudian suami saya itu Pak Asmo itu ngomong gini, Pak, maksudnya itu minta tolong supaya dipermudahkan untuk proses KPR. Soalnya kan usianya sudah 45, jangka waktu KPR itu cuma 10 tahun. Jadi angsurannya cukup besar, 4 jutaan gitu ya. Jadi kita juga mikir juga. Kan kemudian terus, Pak minta tolong nanti kalau ada pihak bank atau apa nanti minta tolong HRD untuk bisa memudahkan proses supaya kita bisa punya rumah gitu. Nah di sini Pak Fernando menanggapinya seperti ini. Loh, kamu itu wis umur piro kok sik ket golek omah kan gitu. Terus, lah gimana lagi Pak, saya belum punya rumah. Ini rencana kita nggak ngontrak lagi, mau cari rumah. Terus gini, saya punya tanah kapling tapi nggak bisa bangun karena nggak ada dana gitu. Nah Tuhan di sini membantu kami di tangan-tangan ajaibnya ya, mukjizatnya itu bekerja lewat Pak Fernando ini. Akhirnya gini, Pak Fernando ngomong gini, punya pikiran seperti ini. Tanahmu itu nek dibangun habis berapa katanya gitu. Ya ukuran 14 kali 9 Pak tanah saya itu. Terus gini aja, kamu besok ke kantor gitu kan. Nanti silakan RAB ke saya, coba kita nanti diskusi lagi gitu. Nanti saya diskusi sama istri saya juga, kata Pak Fernando seperti itu. Terus habis itu besoknya Pak Asmo ke kantor menghadap Pak Fernando itu sambil membawa RAB itu, rencana anggaran biaya bangunan itu kan. Terus di sana kurang lebih kalau rumah saya dibangun itu kan rumah kecil ya Bu ya, sederhana biasa, sekitar 150 sampai 200 kan gitu. Akhirnya Pak Fernando bilang, saya sudah rundingan sama istri saya, kita bantu katanya gitu. Dibantu, dipinjemi uang 200 juta. Di situ kita bisa untuk membangun. Ya itu benar-benar mukjizat dan kemuliaan Tuhan bisa membantu saya seperti itu. Terus akhirnya Pak Fernando juga memberi keringanan sama kita. Kita nggak usah dikasih bunga apapun. Cuma ya tetap mengembalikan 200 juta itu dengan diangsur dan ditanyakan, kuatmu itu bayar berapa 1 bulan kan gitu. Nah di Pak Asmo, saya juga muliakan anak-anak saya sekolah semua gitu kan. Belum lagi biaya-biaya yang lain Pak. Jadi kalau bisa ya kita diberi keringanan 1 bulan itu 3 juta kan gitu. Padahal kalau ngangsur rumah ya 4 jutaan ya Bu ya. Terus habis gitu, setelah itu Pak Fernando setuju. Terus lah ini kita pakai anggunan apa Pak? Kenapa pakai anggunan? Tanahmu itu sapiro apa di anggunan nang aku itu, katanya gitu, malah diketawain sama Pak Fernando. Terus oh iya Pak kalau gitu saya terima kasih. Ya pokoknya rumah saya itu harus harus diperhatikan baik-baik ya kalau benerin, kalau renovasi. Ojo sampai ono sing ketresut kayak gitu kan. Akhirnya ya kami setuju, tapi ada tanda tangan hitam di atas putih tetap ada. Ya itu terus saya berpikir lagi, Tuhan itu memang enggak tahu isi hati kita, tahu kesedihan kita. Bahkan kalau benar-benar kita itu melekat dan berdoa dan minta pertolongannya, pasti Tuhan membantu. Iya. Nah, seperti itu kesaksian saya. Jadi jangan sampai maksudnya jangan berhenti berharap. Jangan berhenti berharap dan berdoa, tetap berdoa. Dan selalu baca firman, itu yang saya lakukan. Dan sekarang saya tetap belajar berpuasa gitu. Ya gitu. Supaya saya benar-benar bisa melekat sama Tuhan. Iya. Terima kasih seperti itu. Ini saya mau menyanyikan pujian, tapi saya kan
belum bisa menyanyi benar-benar, jadi saya minta tolong teman-teman saya untuk maju ke depan. Luar biasa, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, Bu Fahmi dimarah-marahi dapat 200 juta. Siapa yang mau dimarah-marahi?
yang mau dapat 200 juta. Gak apa-apa ya dimarah-marah, yang penting dapat 200 juta. Pertolongan Tuhan begitu ajaib. Ya, saya undang berikutnya kesaksian dari Bu Yuni. Belum datang ya, nggak datang ya. Oke, langsung bisa Bu Doris ya. Ya, ini juga luar biasa kesaksian Bu Doris. Shalom semuanya. Malam hari ini saya akan membawakan sebuah lagu ciptaan saya. Tapi sebelumnya saya mau cerita dulu bagaimana saya menciptakan lagu ini. Lagu ini tercipta di bulan Desember tahun 2020 saat saya kena sakit corona yang pertama kali. Karena saya ini kena 2 kali. Waktu itu Desember 2020 saya kena sakit corona. Itu kan yang lagi gawat-gawatnya. Waktu saya sakit yang heboh dokter saya. Setiap dalam 1 hari itu bisa 5-6 kali WA saya. Isinya cuman, Bu nggak sesak. Bu nggak sesak. Dia soalnya bilang kalau saya sesak langsung ke rumah sakit. Karena saya ada sakit jantung. Tapi saya bilang sama dia, enggak, aku nggak sesak. Karena saya tidur di Sun City Hotel, jadi saya tidak sesak. Cuman sayangnya tidur di kasur yang enak, yang lebar, yang empuk, badan saya sakit semua, terutama tenggorokan kayak dibakar. Nah, di situ puji Tuhan saya dapat banyak sekali berkat ya, bisa dari materi, doa, perhatian dari teman-teman semua. Di tengah sakit saya itu saya naik motor beli gitar. Pada saat saya lagi sakit corona, saya beli gitar. Karena saya pikir kalau gue besok mati, gue nggak punya gitar. Gue pengen banget punya gitar warna hitam. Tapi waktu saya berangkat ke parkiran, saya gini, Tuhan maafkan aku. Jangan sampai orang yang megang karcisku ini kena corona. Karena tanganku kan ada virusnya. Terus saya ke toko musik yang di daerah Pagerwojo, berdoa lagi, Tuhan tolong si penjualnya jangan kena virus. Karena saya ini corona. Nggak milih, tapi saya milihnya nggak lama karena saya tahu saya ada virusnya. Saya lihat satu bagus, saya main gejreng nggak fales, saya bawa pulang ke hotel. Terus singkat cerita di hotel, waktu pas nyampe saya langsung mau ngejreng tapi ngeliyeng. Aduh, nggak jadi deh, saya taruh dulu. Tapi saya nyanyi dalam hati, Tuhan tolong saya Tuhan, Tuhan. Akhirnya saya ambil gitar itu. Terciptalah lagu ini. Lagu ini bercerita bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yang kata dokter, waduh Bu Doris, kok bisa kena sih? Saya lu takut, yang takut dia bukan saya. Saya gak takut karena saya kalau mati pun saya tahu saya kemana. Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan takut. Itu salah satu judul tesis saya. Saya minggu depan akan sidang tesis, mohon doanya dari semuanya. Nah, nanti yang mau baca tesis saya bisa tahu kenapa kita nggak perlu takut mati. Jadi kalau kita dikasih sakit, sampai kita sakit jantung, sakit apapun lah itu, nggak usah takut. Ada Tuhan Yesus yang selalu bersama dengan kita. Tangannya yang perkasa tidak pernah melepaskan genggamannya dengan tangan kita. Dan satu lagi saya mau kasih tahu, ada berita yang nggak enak lagi. Minggu depan saya harus ujian tesis, minggu depannya lagi saya harus menjalani operasi. Ada satu penyakit baru yang nggak tahu nongol lagi. Tapi saya percaya apapun sakit yang ada dalam hidup saya, Tuhan Yesus selalu mengiringi saya. Kalau Tuhan Yesus mengiringi saya bisa ada di sini berdiri malam ini. Tuhan Yesus juga bisa mengiringi Anda semua yang ada di gereja, yang ada di rumah. Sekarang kita nyanyi lagu ciptaan saya. Pertama saya nyanyi sendiri, nanti kedua kita nyanyi bareng-bareng. Lagu ini bisa jadi kekuatan buat kita. Ada tangan Tuhan yang perkasa selalu setia bersama dengan kita. Saat aku sendiri merenungi pergumulan ini, sungguh ini tak mudah.
hilangkan semua gelisah. Ku pejamkan mataku dan ku panggil namamu. Samar ku lihat wajahmu, tersenyum dan ulurkan tanganmu. Ada tanganmu yang perkasa, genggam tanganku senantiasa. Ku tak takut, ku tak gentar menghadapi semua. Ada kasih-Mu yang sejati menemaniku setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau pulihkanku. Saya undang jemaat bangkit berdiri, kita nyanyi bareng-bareng yuk. Saat aku sendiri merenungi pergumulan ini, sungguh ini tak mudah. Hilangkan semua gelisah. Ku pejamkan mataku dan ku panggil namamu. Samar ku lihat wajahmu, tersenyum dan ulurkan tanganmu. Ada tanganmu yang perkasa, genggam tanganku senantiasa. Ku tak takut, ku tak gentar menghadapi semua. Ada kasih-Mu yang sejati menemaniku setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau pulihkanku. Ada tangan-Mu yang perkasa, genggam tanganku senantiasa. Ku tak takut, ku tak gentar menghadapi semua. Ada kasih-Mu yang sejati menemaniku setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau pulihkanku. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau pulihkanku. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sembuhkan.
Saya kali ini mau langsungan mengundang anak-anak gereja anak. Yuk kita bersaksi untuk Tuhan Yesus. Yuk, tepuk tangan buat anak-anak kita. Udah siap semua? Udah siap? Ini nggak ada suaranya. Ku senang melayani Tuhan, sungguh ku senang. Jadi anak Tuhan, sungguh ku bangga. Cita-cita, menyaksikan kuasa dari surga. Hidup dengan sesama, sungguh ku sangka. Silih berganti, hadiah selalu memuji. Aku senang, aku bangga melayani Tuhan. Aku senang melayani Tuhan, sungguh ku senang. Aku bangga melayani Tuhan, sungguh ku bangga. Dapat sukacita, menyaksikan kuasa dari surga. Berbagi dengan bersama, sungguh ku bangga. Kasih rintangan, silih berganti, hadiah selalu memuji. Hati senang, aku bangga melayani Tuhan. Aku senang, aku bangga melayani Tuhan. Kamu senang, kamu senang, kamu bangga melayani Tuhan. Kita senang, kita senang, kita bangga melayani Tuhan. Yuk, turun yuk. Cik. Ya, sungguh-sungguh luar biasa anak-anak kita. Inilah generasi-generasi yang akan datang, yang akan meneruskan gereja kita melayani Tuhan bersama-sama di tempat ini. Ya. Ada 10 menit lagi waktu sebelum kita akan akhiri dan kita akan perjamuan kasih di bawah yang sudah disiapkan oleh Ibu Gembala. Ada yang mau bersaksi lagi? Satu kesaksian lagi. Kalau ada, silakan. Kalau tidak ada, kita akan memberikan persembahan.
Mari siapkan korban persembahan kita, juga bagi Bapak Ibu, saudara yang secara live streaming yang rindu memberikan korban persembahan, bisa transfer ke rekening gereja yang ada di layar ataupun yang sudah ada di screen. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau memberikan persembahan. Sebelumnya kita mau berdoa. Kami datang kepadamu Bapa, kami mengucap syukur kepadamu kalau malam hari ini selama beberapa saat kami sudah memuji, menyembah, bersorak-sorai, bersuka cita malam hari ini. Kami saat ini memberikan persembahan kami. Kami rindu Tuhan, persembahan kami ini boleh menyenangkan hati-Mu. Persembahan kami ini mendukung pekerjaan Tuhan yang ada di gereja kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tanda bahwa kami mengasihi-Mu dengan kami boleh memberikan persembahan kami. Segala pujian hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah aku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri, melewati lembah duka sembur, jalanku gelap dan ngeri, Tuhanku perlu pertolongan-Mu, sebab ku tak dapat jalan sendiri, ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri, ku tak dapat jalan. Kita bangkit berdiri saudara. Tuhan tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat
tak dapat jalan sendiri. Sungguh kami menikmati Tuhan ibadah pada malam hari ini, di mana kami boleh menikmati sukacita, kami boleh menikmati damai sejahtera. Terlebih lagi kami boleh mendengar kesaksian begitu banyak, di mana Tuhan sendiri yang menolong dalam setiap kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan pulang dan kami akan meninggalkan tempat ini. Kami rindu Tuhan, biarlah setiap kami yang mengikuti ibadah, baik yang di gereja, juga kami yang mengikuti secara online. Kami rindu, kami pulang menerima berkat Tuhan. Mari saudara, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada malam hari ini. Dan tiba saatnya kami akan pulang dan kami rindu menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.